Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Lutfia dengan NIM S1S1230661 dari kelas Ganjil. Video ini berisi mengenai tugas besar jaringan komputer, di mana saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan komputer. Kemudian berdasarkan contoh kasus yang diberikan, saya akan memberikan gambaran terkait topologi, desain, dan bagaimana konfigurasi tiap komponen sesuai kasus tersebut. Nah, jaringan komputer itu sendiri merupakan sistem yang menghubungkan komputer atau PC atau device lainnya agar bisa berbagi sumber daya. Nah, contohnya berbagi sumber daya itu adalah mereka bisa berkomunikasi di dalamnya. Seperti mereka bisa saling mengirim share file ataupun uh, seperti hubungan antara laptop dan printer. Jadi mereka bisa membagi sumber daya dan informasi seperti sharing file tadi. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer itu dia ada jaringan komputer lokal atau LAN, kemudian ada jaringan komputer MAN atau Metropolitan Area Network, kemudian ada jaringan wide atau one wide area network, kemudian ada PAN, personal area network, dan ada internet. Nah, jaringan lokal itu merupakan merupakan jaringan komputer yang menghubungkan yang cakupan itu kecil atau dalam skala lokal, dia hanya pada area-area terbatas, misalnya pada jaringan gedung kantor ataupun jaringan kampus. Kemudian kalau untuk metropolitan itu yang mencakup area metropolitan atau kota, dia lebih besar dari LAN. Biasanya itu untuk skalanya itu dia skalanya itu dia dalam satu kota. Nah, kalau WAN, dia lebih besar lagi dari MAN, yaitu Wide Area Network. Skalanya itu dia lebih luas. Jaringan yang dapat mencakup skala yang lebih luas, seperti jaringan yang menghubungkan antar kota ataupun antar negara. Nah, kalau MAN tadi kan metropolitan itu dalam eee, yang mencakup area kota. Kalau WAN itu dia mencakup area geografis yang menghubungkan beberapa kota atau negara, dia lebih besarnya dari MAN. Kemudian ada personal. Nah, seperti katanya personal, itu dia jaringan pribadi, di mana jaringan itu dia mencangkup perangkat dalam jarak dekat, seperti antara komputer dengan ponsel. Kemudian internet itu adalah jaringan yang banyak digunakan, di mana dia itu merupakan jaringan global yang bisa menghubungkan jutaan komputer yang ada di seluruh dunia, jutaan komputer atau device yang ada di seluruh dunia. Kemudian apa saja komponen-komponen jaringan komputer? Komponen jaringan komputer itu dia secara umum terbagi menjadi 4, yaitu ada router, switch, hub, dan firewall. Nah, router sendiri itu dia yang akan mengarahkan lalu lintas jaringan antar berbagai jaringan. Kemudian kedua ada switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan mengelola data serta lalu lintas yang dikirim antar perangkat tersebut. Kemudian ada hub, yaitu alat yang mendistribusikan data ke semua perangkat dalam jaringan lokal. Namun hub ini dia penggunaannya kurang efisien karena dia terhubung ke semua perangkat. Dia lebih efisien switch karena switch dia di sini akan mencari alamat yang dituju berdasarkan IP-nya. Kemudian firewall. Firewall itu dia keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan untuk melindungi dari ancaman-ancaman di dunia jaringan. Kemudian selanjutnya dalam membangun sebuah jaringan, penting adanya topologi jaringan. Nah, apa sih topologi jaringan itu? Jadi topologi jaringan adalah cara bagaimana perangkat dalam sebuah jaringan diatur agar bisa terhubung satu sama lain. Nah, topologi ini menentukan layout fisik dan logis dari jaringan, termaksud bagaimana data mengalir antar perangkat-perangkat tersebut. Jadi misalnya dalam sebuah gedung itu terdapat beberapa PC. Nah, untuk menghubungkan beberapa PC dalam satu jaringan itu, tentunya kita akan menggunakan cara-cara tertentu agar antar PC itu dapat berkomunikasi, dapat berbagi sumber daya. Nah, cara tersebutlah yang disebut dengan topologi jaringan. Kemudian jenis-jenis topologi jaringan itu apa saja sih? Ada topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, hemat biaya, namun dia rentan jika kabel rusak. Kemudian kalau untuk topologi ring, yaitu perangkat yang membentuk lingkaran efisien, namun masalah pada satu perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Selanjutnya ada topologi setara, itu topologi yang terhubung ke pusat, hub atau switch, dan mudah diatur tetapi bergantung pada jaringan pusatnya tadi. Kemudian ada topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, sangat andal namun mahal dan kompleks. Kemudian ada topologi hybrid, yaitu kombinasi antara dua topologi dasar. Keuntungan dan kerugiannya itu tergantung kombinasi topologi yang digunakan. Kalau misalnya topologi star dengan topologi mesh, berarti dia kekurangannya itu dia bergantung pada pusat serta mahal dan kompleks.
Begitu pula dengan kelebihannya itu menggabungkan kedua topologi yang digunakan itu. Kemudian yang terakhir ada topologi tree, yaitu gabungan topologi start dan bus dalam struktur hierarki. Skalabilitas baik tetapi dia lebih kompleks. Kemudian di sini kita akan membahas sebuah kasus di mana kasusnya terdapat gedung A memiliki 2 lantai, lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop, lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Nah, buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Kemudian topologi jaringan, pada kasus jenis topologi yang digunakan pada kasus ini tadi dia adalah jaringan hybrid, di mana dia akan menggabungkan topologi start yang dia terhubung di satu switch tadi, di satu penghubung pusat, di mana nanti kita akan menggunakan switch, dan jenis topologi kombinasi keduanya itu ada topologi wireless, di mana dia tidak menggunakan port LAN, jadi kita akan menggunakan access point. Kemudian interkoneksi antar lantai, switch di setiap lantai akan terhubung satu sama lain dan memastikan keandalan dan redundansi. Nah, nanti switchnya itu akan terhubung melalui router. Nah, komponen-komponen yang saya akan gunakan dalam kasus tersebut ada PC dan laptop, di mana tadi di setiap lantai dia ada 10 PC dan 10 laptop, kemudian ada switch pusat, dia di lantai 1 dan 2 akan menghubungkan semua perangkat di lantai tersebut dalam topologi star. Kemudian akses point digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel di lantai 2 ke switch pusat, dan router akan menghubungkan switch pusat di setiap lantai dan memberikan akses ke jaringan yang lebih luas atau internet. Baik, sekian dari saya. Untuk kita akan lanjut ke bagian desain menggunakan Cisco paket tracker. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan Cisco paket tracker. Kita pilih router yang akan kita gunakan. Karena 2 lantai, jadi masing-masing lantai saya akan gunakan switch. Karena lantai 2 dia wireless, kita tambahkan access point. Selanjutnya kita masukkan klien PC 10 PC, 10 laptop tiap-tiap lantai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, selanjutnya lantai 1, 10 PC 10 laptop. Enam, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya laptop 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita hubungkan yang pakai kabel dari router, hubungkan kabel dari router, kita tarik ke switch, kemudian dari switch kita gunakan ini access point dari router ke switch lantai 1. Lantai 1 dia semua menggunakan port, kita hubungkan switch ke tiap device. Hubungkan ini kita hubungkan untuk selanjutnya kita, karena yang pertama itu dia tidak punya port, jadi dia pakai access point. Kita setting bagian access pointnya, kita ke config, kita ke port 0, kita ke port 1, kita aktifkan, kita ganti nama lantai 2. Terus di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang standar saja. Kita oke. Kemudian ini kita ubah dulu namanya. Ini gedung A, daftar gedung A. Gedung A. Selanjutnya switch lantai 1 ke lantai 2. Enter. Ini access point lantai 2, lantai 1. Lantai 1. Nah, selanjutnya tiap PC-nya ini kita hubungkan ke access point-nya. Kita ganti modulnya dengan modul wireless. Kita hidupkan.
Kita ke desktop, kita pilih PC wireless, kita cari yang tersedia. Nah, lantai 2, kita konekkan, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita connect, kita lihat informasinya sukses. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk laptop ini. Kita matikan, kita buka, kita ganti modulnya, kita aktifkan kembali ke desktop, pilih PC wireless, kita cari wireless yang tersedia, kita connect, masukkan passkey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, connect, kembali, lakukan hal yang sama untuk setiap device, matikan, keluarkan modul, kita gunakan modul WP ini, oke, aktifkan, kita ke desktop, kita pilih PC wireless, cari wireless network yang tersedia, oke, kita konekkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, connect, bukan, kita buka, kita matikan, kita buka, ganti modulnya, kita hidupkan, kita ke desktop, pilih PC wireless, kita koneksikan, kita connect, selanjutnya ini juga matikan, keluarkan, ganti modul, hidupkan dulu, desktop, PC wireless, connection, lantai 2, kita connect, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita konekkan, kita matikan, ganti modulnya, gunakan modul WP, kita hidupkan, desktop, wireless, connection, kita pilih wireless network name-nya, kita konekkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita connect, kita keluarkan, aktifkan, ke desktop, ke PC wireless, kita pilih lantai 2, kita konekkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita connect, ganti modul,
Kita aktifkan, kita pilih desktop, PC wireless, connect. Pilih 89, kita konekkan, matikan, keluarkan, ganti, ganti, hidupkan, hidupkan, wireless, kita connect, pilih ini, konekkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, kita matikan, kita keluarkan, kita ganti, kita hidupkan, kita ke config, kita ke desktop, PC wireless, connect, kita cari namanya tadi, kita konekkan, kasih masuk passwordnya, kita connect, matikan, kita ganti modulnya, kita pilih modul yang ini, kita hidupkan lagi, kita ke desktop, kita pilih PC wirelessnya, kita konekkan, kita cari jaringan akses point yang tersedia, connect, masukkan security-nya, konekkan. Selanjutnya, kita matikan, kita keluar, isi, kita hidupkan, kita ke desktop, PC wireless, kita konekkan, kita cari wireless net, kita connect. Connect. Untuk selalu mematikan device sebelum mengganti modul dan nyalakan kembali setelahnya untuk menghubungkan ke jaringan yang tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Konekkan laptopnya lagi. Kemudian kita matikan, ubah, kita ganti, kita hidupkan, desktop wireless, connect, lantai 2, kita konekkan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita connect,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matikan, kita keluarkan modulnya, kita masukkan lagi, kita hidupkan. Setelahnya kita ganti ke desktop, kita pilih PC wireless, kita konekkan. Dari kita connect, kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita konekkan. Nah, kita keluarkan ini, pilih, kita matikan, keluarkan modulnya, ganti jadi modul wireless, kita hidupkan, kita pilih PC wireless. This device has not any interface. Modulnya. Oke. Modul, hidupkan, stop. PC wireless. Kita koneksikan. Lantai 1 kita connect. Passwordnya kita konekkan. Ya. Matikan, ganti, modul, hidupkan, PC wireless, dari koneksi, kita pilih, kita connect, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita konekkan. Oke. Untuk bagian wirelessnya selesai. Selanjutnya kita hubungkan, kita atur setiap lantai switchnya, kita ke CLI, terus kita enable, selanjutnya kita configure terminal. Selanjutnya kita bernama VLAN 10, name lantai 1, kita exit, selanjutnya kita atur interface range EVA 0/1 sampai 24. Selanjutnya kita akses switch portnya, switch port model akses switch port akses switch port akses VLAN 10. Ini ada typo. Setelah itu kita exit. Kita lakukan hal yang sama untuk ini. Kita ke CLI, kita enable configure terminal. Setelah itu kita jalan 20, lantai 2, kita exit, selanjutnya kita exit. Setelah kita exit, kita
interface, kita atur interface-nya, interface range untuk IP-nya nanti, interface range PA0/1 sampai 4, terus kita switch port, mode akses, mode adjust, kemudian kita switch port, adjust, yang RAM 20, kita exit. Selanjutnya kita atur untuk bagian router. Untuk bagian routernya kita atur, kita ke CLI, kita pilih no, kita enable, kemudian kita pilih configure terminal. Setelah kita IP DHCP full VLAN 10, IP DHCP full VLAN 10, IP DHCP full VLAN 10. Oke, setelah itu kita atur networknya kita atur 192 untuk IP address-nya 168 titik, sini dia 10.0 dengan subnettingnya 255. Kita pakai kelas C saja karena sedikit. Kemudian kita atur juga untuk default gateway-nya, default routernya, untuk gateway di default router 192.168.10.0 titik 192.0 default routernya kita atur. Selanjutnya DNS servernya kita ping Google, ini tidak wajib ya. Nah, setelah itu kita exit. Kita lanjutkan untuk IP DHCP full VLAN lantai 2-nya, di VLAN 20, DHCP full networknya kita pakai 192.168.0.255.255 subnettingnya C. Kemudian default routernya, router kita ganti 192.168.20.1. Selanjutnya DNS servernya kita ping Google, kita masukkan DNS server Google, akan kita exit. Setelah itu kita buka line console 0, buka line console 0. Setelah itu kita exit timeout, ini untuk mengurangi adanya gangguan pada saat pengiriman 10. Kemudian kita selesai. Selanjutnya kita DHCP full coba di sini
kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita pilih DHCP-nya. Masih ada kesalahan. Dia sudah dapat secara otomatis 19 tuh. Sudah dapat, dia dapat IP address-nya secara otomatis. Kembali, kita coba kirim dari sini ke sini, kita kirim ke sini. Gagal, kita coba lagi dari sini ke sini, kita kirim ke sini. Gagal. Sini, successful. Dari sini, sepertinya ada kesalahan di pengaturan routernya. Kita coba router enable, terus terminal console, configure terminal, kemudian di sini kita IP DHCP full VLAN 10 DHCP full networknya network 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian di sini kita atur default router. Routernya 92 titik 168.10.1. Ada kesalahan, harusnya DNS server 8.8.8.8. Kita exit, kita lanjutkan untuk IP DHCP VLAN 20. Kita atur net IP-nya, range IP-nya network 192.168.20.0.255.255.255.0. Selanjutnya kita pilih default routernya. Default routernya tadi 192.168.20.1. Kemudian DNS server kita exit, kita line console 0, kita exit timeout, exit timeout 10. Kita kemudian kita ke config, kita pilih ini Ethernet 0-nya, kita masukkan IP configuration-nya tadi. Ini untuk lantai 1 dia berarti 192.168.0.255.0.
192.168.10. Nah, kita on kan. Selanjutnya ke sini kasih masuk 192.168.20.1. Subnetnya otomatis kita on kan. Oke, kita ulang di sini. Kita pilih IP configuration. Kita pilih ulang DHCP-nya. Maka harusnya dia tangkap DHCP. Dapat 192.254.113.187. Subnet masknya 255.255. Sepertinya udah. Ulang tadi kita atur di sini. CL. Ini kita enter enable. Kita pilih routernya configure, pilih configure terminal, IP DHCP VLAN full IP DHCP kita pilih network 192.168.10.255.255.255.0. Default router 192.168.10.1 DNS server 888 IP DHCP full 920. Pilih networknya, di sini kita ganti signal, kita ganti jadi 20. Kemudian networknya default routernya di sini ganti jadi 20. DNS-nya exit. Selanjutnya kita buka line console 0. Exit line out 0. Config 10.1. Konfigurasi, kita ke desktop, PC wireless, IP configuration, DHCP,
akan secara otomatis tangkap IP 20.3. Ini betul. Kita ulangi atur untuk yang ini. IP configuration-nya 20.4. Ini untuk yang ini. Atur IP configuration-nya. Selanjutnya yang ini. Keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Desktop IP configuration. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Selanjutnya yang keenam. Selanjutnya PC 16. PC 16-nya kita atur. PC 16-nya kita atur. Nanti PC 17. PC 18. Config IP address. PC 19. Selanjutnya laptop 10. Laptop config laptop 12. Kita ganti DHCP. 13. Ganti DHCP. 14. Otomatis sampai 24 range. 24. Belas. Titik 19. IP configuration-nya dia 20. Oke. Selanjutnya tinggal kita tes. Kita kirim dari PC ke laptop. Successful. Kita pilih lagi dari laptop sini ke sini. Sukses. Kita pilih dari sini ke sini. Sukses. Kita coba lagi nih ke sini. Sukses. Kita coba ini ke sini. Sukses. Kita coba
ini ke sini. Sukses juga. Kita coba ini ke sini. Successful. Kita coba ini ke sini. Selanjutnya kita coba lintas dari sini ke sini. Successful. Dari sini sini. Nah, gagal, kita coba lagi. Dari sini sini. Berhasil. Dari sini sini. Gagal, kita coba. Ini wajar kalau ada kegagalan. Berarti kita bisa gagal. Oke. Selanjutnya kita bisa coba ping ke command prompt. Kita ping. Misalnya kita ping 192.168.20.21. Ini otomatis dia ada. Kita ping dan itu dia tadi sekian simulasi dari saya terkait kasusnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.